Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renti Safitri Pratami. Saya ingin menjelaskan tentang mobilitas sosial dan menciptakan peluang kerja. Sebenarnya ada peningkatan kualitas penduduk, tapi sudah saya jelaskan di sekolah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Simak ya. Nah, yang dimaksud dengan mobilitas sosial ini adalah perubahan status sosial baik naik maupun turun. Nah, di dalam kehidupan kita, setiap masyarakat pasti terlibat mobilitas sosial. Biasanya, mobilitas sosial ini digambarkan sebagai suatu perpindahan baik dari suatu tempat maupun ke tempat lainnya. Misalnya dari jabatan satu ke jabatan lain. Kemudian dijadikan sebuah kebiasaan atau aktivitas yang diumumkan dilakukan masyarakat. Dari pengertian lainnya, fenomena ini yang kerap terjadi di kehidupan kita, dan mobilitas sosial ini suatu gerakan atau perpindahan yang dapat menimbulkan perubahan dan sosial, suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari. Dan perpindahan sosial ini biasanya berpindah ke suatu yang lebih baik tapi tak bisa dipungkir, biasanya yang dialami ke jenjang yang lebih rendah atau tetap sederajat. Mobilitas ini ada dua jenis, yaitu mobilitas sosial horizontal. Ini yang dimaksudnya adalah perubahan yang dialami oleh individu ke kelompok sosial yang sederajat. Contohnya, ada seorang guruman yang tidak cocok bekerja di sekolah tersebut kemudian pindah ke SMA. Dan ada banyak contoh mobilitas ini, yaitu semua peralihan yang terjadi tentu akan membawa perubahan bagi seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ada juga mobilitas sosial vertikal. Nah, ini yang dimaksudnya adalah perpindahan yang dialami oleh setiap individu dari suatu kedudukan sosial yang menuju sosial yang tidak sederajat. Ada dua bentuk mobilitas vertikal, yaitu menuju ke duduk yang lebih tinggi. Contohnya seseorang yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Bentuk kedua itu adalah membentuk kelompok baru seperti membentuk divisi atau dalam sebuah organisasi yang sebelum tidak ada. Yang kedua itu ada menciptakan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda di Indonesia, yaitu banyak peluang kerjaan itu di era serba digital, dan banyak peluang bisnis dan karir yang bisa dilakukan hanya dari rumah. Jadi, tak bisa dengan mudah menuduh orang yang diam di rumah namun berpenghasilan disangkutkan dengan pesugihan sederajat. Pekerjaan bisa bekerja hanya dari rumah saja dan memberikan pasukan yang cukup luar biasa. Era digital ini harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi masyarakat atau kehidupan kita untuk bekerja di industri digital. Teknologi digital ini telah banyak menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, kemudahan dan lingkungan kerja yang lebih fleksibel menjadi pilihan bagi lapangan pekerjaan yang lebih menarik lagi. Dan sebabnya karena pekerjaan ini bisa memberikan keluasan untuk pekerja mengatur ritmenya kerjanya. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan ini yaitu upaya yang dilakukan dalam mendirikan sebuah perekonomian tanpa adanya ikatan dari organisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian di dalamnya. Itu contohnya yaitu bisa membuat usaha konveksi lain
bisa menciptakan koneksi lain. Contohnya bisa kita ambil membuat usaha konveksi kain. Yang kedua, menciptakan usaha rumahan berupa rumah makan, pecel lele dan sebagainya. Dan juga bisa membuat sentra pertanian pada lahan sendiri dan mengolah sumber daya primer dan pertanian seperti kita mempunyai lahan perkebunan sayuran atau buahan, dan juga bisa membuka peternakan ayam maupun ikan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf, karena apa yang saya jelaskan itulah yang saya bisa mengerti. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.